Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok Feel Free akan mempresentasikan tugas kewirausahaan yang menjelaskan tentang pitching produk kami yang bernama Redware. Perkenalkan, kelompok kami terdiri dari ketua kelompok yang bernama Priyatatu Rohayu Aisyah dan anggota kelompoknya yang bernama Muhammad Sirajun Fuan dan Febrian Rahayu. Pertama, kita mulai dari identifikasi masalah. Sebenarnya pakaian menumpuk di lemari. Banyak pakaian yang masih layak pakai tetapi tidak digunakan karena tren berubah atau sudah bosan. Kemudian harga fashion baru yang cukup mahal. Tidak semua orang bisa mengikuti tren karena keterbatasan budget, terutama anak muda. Kemudian tiga yaitu jual beli pakaian bekas yang belum terorganisir, yaitu yang transaksinya masih melalui media sosial atau chat sehingga kurang praktis atau beresiko. Dua, minimnya kepercayaan pembeli, tidak adanya akurasi atau verifikasi sehingga kondisi barang sering tidak sesuai ekspektasi. Kemudian, limbah pasien yang meningkat, banyak pakaian terbuang sia-sia dan berdampak pada lingkungan. Langkah awal bisnis. Nama usahanya ada Redmond adalah plafon pasien bekas terorganisir dan aman. Deskripsi produknya yaitu Redbird adalah aplikasi atau platform marketplace yang berbasis website atau aplikasi yang fokus pada jual beli pasien bekas seperti pakaian, sepatu, tas, hijab, aksesoris yang masih layak pakai dan berkualitas. Strategi bauran pemasarannya terdiri dari produk, yaitu pasien bekas terdiri dari baju, sepatu, tas, hijab yang diakurasi dan diverifikasi. Kemudian ketersediaan video pengecekan kondisi barang dan kondisi kategorinya jelas seperti jenis, ukuran, merek, bahan, dan kondisi. Price-nya menyasar kepada harga 30%, 35% sampai 70% lebih murah dari harga pakaian baru. Kemudian biaya adminnya yaitu 10% di luar ongkir, kemudian promosi dan voucher lebaran hingga 15-25%. Place atau tempat distribusi. Plafon plafon berbasis aplikasi atau website bekerja sama dengan jasa ekspedisi untuk mengirimkan ke seluruh wilayah. Kemudian aplikasinya dapat diakses oleh pengguna di seluruh Indonesia. Promosinya, strateginya itu promosi building, yaitu memberi beberapa pakaian dari toko yang sama, bisa dapat diskon hingga 50%. Kemudian, yaitu program ajak teman belanja dan dapat voucher. Kemudian fitur siaran langsung dari penjual untuk menawarkan produk secara real time. Target marketnya. Target market aplikasi Redbird dibagi menjadi dua kelompok, yaitu target utama dan target sekunder. Target utama terdiri dari Gen Z dan milenial awal yang berkisar usia 17-35 tahun. Pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda aktif menggunakan smartphone dan media sosial. Kemudian 4, mengikuti tren fashion namun tetap sensitif terhadap harga. Kemudian 5, tertarik pada produk branded, unik, dan lebih hemat. Target sekundernya yaitu individu yang ingin menjual pakaian layak pakai, perilaku usaha thrifting kecil, kemudian komunitas sustainable fashion. Unique value dan peran teknologi. Kenapa harus membeli produk ini? Yaitu marketplace khusus fashion bekas, seperti barangnya diakurasi dan diverifikasi kualitasnya, kemudian transaksinya lebih aman dan terorganisir, tidak menggunakan chat secara manual kepada pembeli.
Kemudian membantu menguraikan limbah fashion. Apa peran teknologinya? Yaitu platform marketplace berbasis web atau aplikasi untuk menemukan penjual dan pembeli fashion bekas. Kemudian sistem pencarian dan kategori produk untuk memudahkan pengguna menemukan barang sesuai kebutuhan, fitur landing dan verifikasi penjual untuk meningkatkan kepercayaan dalam transaksi, kemudian sistem transaksi digital yang membuat proses jual beli lebih praktis dan terorganisir. Bisnis modelnya terdiri dari empat, yaitu pertama yaitu apa nilai jual uniknya yang terdiri dari untuk pembeli dan penjual. Kalau untuk pembeli yaitu harganya bisa lebih murah, kondisi produknya unik dan branded, yaitu aman dan terpercaya. Untuk penjualnya itu mudah jual barang, jangkauan pasarnya luas, bisa dapat penghasilan tambahan. Cara menghasilkan uang. Ada beberapa cara bagi retailer untuk mendapatkan pemasukan, yaitu dari komisi penjualan yang mengambil potongan sekitar 10% dari setiap transaksi yang berhasil. Kemudian fitur listing, penjual membayar agar produk mereka muncul di barisan paling awal hasil pencarian. Kemudian premium membership, yaitu berlangganan bulanan untuk mendapatkan gratis ongkir, akses awal ke barang limited edition, atau potongan biaya komisi. Kemudian kegiatan utamanya untuk pengembangan platform sendiri yaitu memastikan aplikasi Intuit ringan dan mudah digunakan. Kemudian kualitas kontrol dan verifikasi jika menggunakan metode konjugasi yaitu seperti mengantar barang ke gerai hardware untuk dicek kelaikan barang tersebut. Kemudian marketing atau community building membangun komunitas pencinta fashion berkelanjutan melalui media sosial. Operasi atau logistik yaitu drop off point bekerja sama dengan gerai logistik untuk menim market sebagai titik jemput barang untuk menekan biaya ongkir. Kemudian kita lanjut ke analisis komputer. Ini terdiri dari kami analisis terdiri dari empat, yaitu Carousel, Facebook, Facebook Marketplace, Shopee, dan Toko Driving. Seperti kalau Carousel itu jenisnya marketplace barang bekas, namun tidak khusus untuk fashion atau pakaian bekas. Kalau Facebook Marketplace itu jenisnya marketplace sosial, Shopee yaitu marketplace umum, Toko Thrifting yaitu toko thrifting. Kelebihannya kalau cross-sell itu fokus pada jual beli barang beloved atau barang bekas, tapi barang itu biasanya campur antara pakaian, laptop, helm, tidak khusus ke fashion. Kemudian kalau Facebook Marketplace, kelebihannya mudah digunakan dan banyak penggunanya. Kekurangannya itu sistem transaksinya kurang aman dan tidak ada kurasi untuk barangnya. Shopee yaitu marketplace umum, kelebihannya itu sistem pembayarannya dan pengirimannya sudah terakurasi, itu sudah aman. Kemudian kekurangannya tidak fokus pada barang bekas seperti pakaian, yaitu persaingannya antara reseller yang sangat tinggi. Kemudian toko thrifting, yaitu tokonya offline. Kelebihannya pembeli bisa melihat barang secara langsung. Kalau kekurangannya itu jangkauannya terbatas dan pilihan produknya tidak atau tidak kebanyakan online, sehingga pembeli yang tidak bisa yang jauh wilayahnya tidak bisa mendatangi toko thrifting tersebut.
sampai selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan memaparkan proyeksi laporan keuangan dari usaha reward berdasarkan simulasi cash flow selama 4 minggu pertama. Reward merupakan platform situasi marketplace berbasis komisi dengan sumber pendapatan utama dari komisi transaksi sebesar 10% per penjualan. Pada minggu pertama, proyeksi terdapat 300 transaksi dengan total revenue sebesar 3 juta rupiah. Dengan asumsi pertumbuhan sebesar 10% setiap minggu, jumlah transaksi meningkat hingga 399 transaksi di minggu keempat, dengan revenue mencapai hampir 4 juta rupiah. Dari sisi biaya, terdapat dua komponen utama, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap sebesar Rp220.000 per minggu yang mencangkup biaya hosting, internet, gaji tim inti, tools, dan maintenance platform. Sementara itu, biaya variabel menyesuaikan dengan aktivitas usaha seperti biaya iklan, operasional, dan biaya lain-lain, yang pada minggu pertama sebesar Rp500.000 dan kemudian menyesuaikan dengan pertumbuhan transaksi. Berdasarkan usaha, Reward sudah menghasilkan keuntungan sejak minggu pertama. Net income pada minggu pertama sebesar Rp772.000 dan meningkat secara signifikan sehingga mencapai lebih dari Rp3,3 juta di minggu keempat. Hal ini menunjukkan bahwa model bisnis yang digunakan memiliki potensi profitabilitas yang baik dan scalable. Dari sisi arus kas, terdapat investasi awal sebesar Rp12 juta yang digunakan untuk pembelian peralatan sebesar Rp6 juta. Meskipun sempat terjadi penurunan kas akibat pengembalian investasi pada minggu ketiga dan minggu keempat, secara kumulatif cash flow tetap positif hingga akhir periode. Selain itu, break-even point tercapai pada kisaran Rp244 hingga Rp264.000, yang menunjukkan bahwa usaha ini dapat menutup biaya operasional dengan relatif cepat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa usaha reward memiliki proyeksi keuntungan yang sehat dengan pertumbuhan pendapatan yang stabil serta potensi keuntungan yang menjanjikan. Sekian proyeksi keuangan dan dari saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang prototipe produk yang akan kami buat. Pertama, disclaimer, desain ini belum selesai semuanya. Kemudian untuk prototipe produk ini akan dituju ke dalam dua platform, yaitu web dan mobile. Kemudian di sini saya akan menjelaskan fitur utamanya, di mana platform ini terdapat dua user, yaitu pembeli dan penjual. Kemudian untuk pembeli di sini, pembeli dapat melihat katalog sesuai dengan preferensi yang sering dilakukan. Kemudian pembeli dapat melihat detail produk dengan mengklik bagian carousel produknya. Di sini pembeli dapat melihat nama, harga, dan serta kondisi dari barang tersebut. Kemudian pembeli dapat menambahkan ke dalam keranjang atau langsung membeli langsung check out. Kemudian untuk user kedua yaitu penjual, di sini terdapat untuk fitur utamanya yaitu terdapat dashboard penjual, di mana penjual dapat melihat total listing, berapa produk yang terjual, pendapatan, kemudian rating toko, dan ulasan tiap produk. Kemudian fitur lainnya yaitu penjual dapat menambahkan produk dengan melakukan pengisian pada tag file, di mana berupa nama produk,
kategori produknya apa, harganya berapa, kemudian deskripsinya, kemudian penjual dapat melakukan post langsung. Mungkin sekian video pitching dari kelompok kami. Terima kasih.